Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Al-Muzakir. Saya selaku teknisi yang ditugaskan untuk install, training, dan kalibrasi dari unit ventilator tipe Boarai 3000D dari Prunus. Langsung aja deh. Untuk cara menghidupkannya mungkin pertama pasang breathing circuit. Untuk breathing circuit ini bisa diinspirasi atau ekspirasi karena ini bacterial filter. Nah kalau misalkan ini HMEF, sebenarnya ini bisa nggak dipasang di sini, bisa aja, cuma lebih efisiennya itu di habis service karena ini pengganti dari humidifier. Jadi misalkan kalau nggak mau pakai humidifier boleh pakai HMEF filter. Untuk menghidupkan alatnya, yang pertama dicolok dulu. Powernya itu ada dua, yang satu buat kompresor, yang satu lagi buat alat. Nah, untuk yang kompresor itu menghidupinnya ada di bawah, ya ada yang warna hijau. Kalau 0 berarti dia nggak hidup. Kalau misalkan tandanya udah ke yang strip, tandanya hidup. Tunggu sampai running. Perhatikan tekanan di sini. Nanti di sini muncul tekanan. Ini masih hidup, nanti dia pindah ke run. Nah, ini dia lagi running tekanan sampai kurang lebih 395 kPa atau sekitar 4 bar. Nah, kalau misalkan udah selesai dibikin yang kompresor, boleh tekan yang ini untuk menghidupkan ventilatornya. Ke atas mati, kalau ke bawah ke bawah mati, ke atas untuk ini. Oh ini ada tulisan inspirasinya. Iya betul. Ini aku mau nanya, kalau misalkan kitanya nggak pakai humidifier yang ini, tetap harus nyambung ke sana ya? Enggak sih, kalau tergantung breathing circuitnya. Oh. Kalau breathing circuitnya itu bisa dilangsungin pasang ke earpiece, memungkinkan. Itu bisa langsung dicolok aja nih. Misalkan kan ini sama aja ya teh. Jadi kan kalau misalkan pakai breathing, pakai humidifier, biasanya kalau yang inspirasi itu tuh kebelah jadi dua. Breathingnya. Nah kalau misalkan kebelah jadi dua tapi sama panjangnya sama ekspirasi, nah itu mah berarti harus lewat humidifier atau biasanya pakai konektor sedia kali. Nah kalau misalkan antara inspirasi sama ekspirasi walaupun nggak lewat humidifier panjangnya sama, itu boleh langsung aja. Gitu sih. Pertama berarti ini kalau misalkan udah selesai dirakit, kita kalibrasi dulu. Nah, kalibrasinya dengan cara ini cukup dimasukin ke sini aja. Lalu start test. Tunggu sampai ada tulisan pas. Test result system leak test pass, artinya si ventilator ini udah siap digunakan. Nah untuk di sini previous pasien, ini pasien yang sebelumnya disetting, misal ada kita pakai ventilator ini di pasien yang sama pertama tuh, terus misalkan 10 menit kemudian atau 1 jam kemudian si pasiennya udah napas normal, udah nggak perlu lagi ventilator, dilepas, tiba-tiba drop lagi misalkan, kita bisa klik previous pasien tanpa harus nyeting ulang dari awal. Terus kedua, ini ada mode adult. Adult itu tuh dia body weight-nya itu tuh dari 20 sampai 150. Oh, berarti ini nggak ada neonet ya? Nggak ada, cuma
Punten, pediatrik. ini tadi tuh kan pas buat kalibrasi, cuman itunya doang ya untuk leak testnya aja. Iya, cuma leak test. Nggak untuk Nggak ada oksigen. oksigen, ini nggak ada. Oh. Nah, jadi kalau misalkan ada O2 sensornya itu tuh emang udah harus ganti, biasanya muncul O2 sensor itu. Soalnya kan ada yang O2 Ya, sama leak ya. ya. Kebanyakan tuh yang kalibrasi. O2, leak sama biasanya flow sensor ada 3. Tapi kalau di unit ini dia udah mencakup semuanya. Jadi tinggal leaknya aja. Ya, jadi kalau misalkan ada breaking bocor aja ini dikit, dia nggak bakalan bisa, pasti kalibrasinya fail. Ini kita pilih endap. Ini kan ukurannya kayak gini nih ya. Ini Kalau misalkan pakai Y-piece yang itu juga sama ya ukurannya ke situ. Kalau Pas. misalkan nggak masuk ke sini bisa ditutup aja pakai tangan. Oh iya iya. Yang penting Takutnya dia- harusnya masuk ke situ. nggak harus bebas ya. masuk ke sini. Jadi ini tuh kayak alternatifnya kalau misalkan nggak mau Nggak pakai kita telapak nutup, tangan. boleh kita tinggal masukin sini terus kan. Oh iya. Terus kita pilih mesin Honda, kita pilih agak 70, terus pilih modenya. Di sini modenya. Nah di sini, nah untuk start ventilation sama satu lagi, kalau untuk start ventilation itu kita nggak bisa ngeklik dari sini, jadi tetap harus menggunakan pakai si tombol. tombol. No. Nah, untuk ya untuk layarnya kalau misalkan ini untuk monitoringnya, terus kita misal mau nyeting. Nah kalau misalkan mau nyeting, tandanya kalau misalkan kuning gini berarti dia enggak sedang di mode yang mau kita setting. Nah, kalau kita mau nyeting cukup ditekan sampai berwarna biru. Di situ kita bisa putar. Berarti ini bukan touchscreen ya? Ini bisa juga gini. Oh bisa juga. Nah, Cuman bisa tadi juga. aja yang Ya, start ventilationnya ya, aja yang cuma pakai start knob. ventilation ya harus pakai knob. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mau atur alarm bisa di sini. Ini buat batas bawah, ini buat batas atasnya. Begitupun yang lainnya juga sama. Terus Kalau back yang mana untuk kembali? paling Close. close. Close aja. Iya, close aja. Terus yang kedua, untuk mode-modenya semuanya sama, PP, terus ini rasio, terus frekuensi. Kalau ngatur ini di mana? Yang mana? Yang muncul ini sebelah sini ngaturnya Nah, sebelah mana? Kalau untuk yang muncul ngaturnya di sini Bukan, semua. ini kan ngatur yang buat ininya. Ini kan yang keluar dari pasien tuh. Iya. Ini benar. yang ini pengen Nah. ada dirubah sebelah mana? Ngeganti yang munculnya yang dirubah. Oh, yang muncul di sininya Ah. pengen diganti. Ah, Dia ada di sistem setting. Nah ini kita mau ganti apa? Misalkan gelombang ke-1 kita pengen ganti flow, PT, bisa semua di sini kita custom. Misalkan kita pengen yang besar, yang agak besaran, bisa ya pakai yang big font. Terus dia jadi besar. Kalau yang mau munculnya apa? Tadi diklik yang tadi ya. Yang ke sistem setting. Terus misalkan pengen yang di grafik 1 itu pengen munculnya apa, grafik 2 pengen munculnya apa, grafik 3 munculnya apa, bisa di sini. Hanya 3 font yang keluar ya. Iya, hanya 3 waveform atau grafik. Nah, terus Bisa Indonesia nggak? ini Nggak bisa ya? basic. Itu Inggris ya. Ini ada English, Spanyol sama Bahasa. Ayo, jangan sampai pencet. Ada deh ini. Cina kepencet. Di sini banyak sih mode-modenya, tren mau tren waveform loop, tren mau waveform 1, beda-beda grafiknya. Kalau waveform 1 dia kayak gini kan. Kalau lang ada nggak gambar lang? Paling cuma tren doang sih Ting, kalau lama. Ini cuma ini aja. Nggak sampai nampilin paru-paru gitu.
Ini mah pipik sama piplate aja ya. Iya. Oke. Ada yang lagi yang mau ditanyain? Kalau kunci layar sebelah mana? Nah, kalau untuk kunci layar ini ada loop gitu kan. Jadi tekan loop sampai dia ada Kuning. LED yang gitu. Artinya dia ngecek. Kalau ngelepas itu Lepas lagi. itu jadi. Ini buat silent. Ini buat nge-reset alarm. Gitu. Modenya standar ya? Ya modenya standar. Ada advance-nya nggak modenya? Kalau advance sih Di mode di seperti ini ada advance-nya nggak? udah ada tuh paling spontan. Oh di sini bisa HPNC juga ya? Iya. Kalau itu apa? NPP V. Dan pipin biasanya dia non invasif sih. Oh, non-invasif. Sama kayak HFNC berarti ya? Revisi. Teh, tanda tangan. Hmm? Tanda tangan.